wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian mengucapkan salawat. Dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran itu ikhwatul Islam tak pernah Allah sebutkan kecuali di awal ayat. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita jumpakan kecuali berada di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibat. Semua di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Semuanya berada di awal ayat. Tidak akan kita jumpa kalimat ya ayyuhalladzina amanu kecuali di awal ayat. Satu-satunya tidak di awal ayat adalah perintah untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Makanya perintah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apakah ini berada di awal ayat? Jawabannya tidak. Karena sebelum kalimat ini ada kata Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Makanya kita tak akan jumpakan dalam Al-Quran kalimat ya ayyuhalladzina amanu berada di pertengahan ayat kecuali dalam ayat perintah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Berada kalimatnya di pertengahan. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya Allah perintahkan hamba untuk melakukan atau Allah larang hamba untuk meninggalkan. Tak mungkin Allah melakukan apa yang ia perintahkan. Tak mungkin Allah melakukan apa yang ia perintahkan. Karena perintah dari Allah untuk hamba. Tak mungkin Allah melakukan apa yang ia perintahkan kepada hambanya. Kecuali ayat ini. Ayat ini sebelum Allah perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah terlebih dahulu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Makanya Allah sebutkan dengan kalimat takkid, innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang cinta, wahai orang-orang yang kuat kedekatannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan di antara salah satu yang harus kita tahu. Ketika Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, maka Nabi tak perlu lagi selawat dari kita. Nabi tak perlu lagi selawat yang kita sampaikan. Tapi kita yang memerlukan untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita tak berselawat kepada Nabi, Nabi rugi atau tak rugi? Nabi tak akan pernah rugi. Cukup Allah yang berselawat kepada Nabi. Cukup malaikat yang berselawat kepada Nabi. Nabi tak perlu selawat dari umatnya. Maknanya kalau kita berselawat kepada Nabi, maka semua keutamaan dan kebaikan kembali kepada orang yang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Dan sesiapa pun yang tak nak berselawat kepada Nabi, rugi serugi-ruginya. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mesti kita ingat baik-baik? Man nasiyas salata alayya khati'a tariqal jannah. Sesiapa yang lupa berselawat kepada Nabi, lalai berselawat kepada Nabi, lewatkan satu hari tak berselawat kepada Nabi, nanti ia akan salah melangkah menuju surga. Kalau salah melangkah menuju surga, tak ada pilihan kedua kecuali neraka. Maknanya kebalikan hadis ini, sesiapa pun yang tak lalai, yang selalu menjadikan hari-harinya berselawat kepada Nabi, Allah akan mudahkan langkah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu Nabi tak perlu selawat dari kita, tapi kita yang memerlukan untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah rugi. Yang rugi itu adalah kita yang tak nak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan selawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dan salawat ini adalah salawat yang terbaik, termasuk semua di dalamnya. Nabi, istri Nabi, anak Nabi, keluarga Nabi, orang yang Nabi cinta, masuk semua di dalamnya. Maka ini merupakan di antara salawat yang mencakup segala-galanya. Maka para ulama menjelaskan kalau nak ingin berselawat kepada Nabi, ucapkanlah selawat yang lengkap, dan tidak ada kalimat yang lengkap berselawat kepada Nabi kecuali yang Nabi ajarkan dan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tak mungkin ada solawat yang lebih baik kecuali solawat yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali sambung pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ikhwatul Islam, dan kita fokuskan kepada masalah ibadah haji. InsyaAllah kita akan fokuskan ke dalam masalah ibadah haji, karena insyaAllah mungkin dalam masa 1 bulan lebih sedikit kita akan melaksanakan ibadah yang terbaik seperti yang Allah Subhanahu wa taala atau Nabi yang sebutkan dari hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar, buniyal islamu ala khams. Sesungguhnya Islam itu dibina berlandaskan di atas 5 pondasi. Dan Islam itu, ikhwatul Islam, kita harus tahu kalimat Islam, kalau disebut dengan Islam maka masuk iman di dalamnya. Maknanya rukun Islam masuk juga di dalamnya rukun iman. Karena kalimat Islam apabila terpisah dari Islam dan iman, kalimat Islam apabila terpisah dari iman, maka maksudnya adalah kedua-duanya. Apabila kalimat Islam terpisah dari iman, maka maknanya adalah masuk kedua-duanya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa pondasi iman dan Islam itu ada 5. Karena iman dan Islam itu sama kalau terpisah. Tapi kalau mereka sama, mereka akan berbeza. Itu antara iman dan Islam. Sehingga para ulama menyebutkan idza tafaqa, apabila mereka bersatu, mereka berpisah. Apabila mereka berpisah, mereka bersatu. Itulah makna iman dan Islam. Maknanya apabila disebut dengan Islam, masuk iman di dalamnya. Akan tetapi apabila disebut dengan Islam dan iman dalam satu tempat, maka terjadi perbezaan makna di dalamnya. Sehingga ikhwatul Islam, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Apa jawaban Nabi? Iman itu adalah mengucapkan kalimat tauhid, syahadah. Iman itu adalah mendirikan salat. Iman itu adalah bayar zakat. Iman itu adalah puasa. Iman itu adalah haji. Nabi SAW disebut dengan kalimat iman. Maknanya ikhwatul Islam, rukun haji atau ibadah haji itu rukun iman atau rukun Islam? Iman atau Islam? Iman atau Islam? Salah. Rukun iman atau rukun Islam? Ini pelajaran dasar anak tadika nih, anak TK. Rukun iman atau rukun Islam? Rukun dua-duanya. Paham? Makanya tadi kita sebutkan hadis Nabi SAW. Nabi ditanya, ya Rasul, apa itu iman? Agar kita tahu ikhwatul Islam, hadis itu banyak kan? Hadis banyak. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Apa itu iman? Nabi kata, iman itu adalah mendirikan salat. Iman itu bayar zakat. Iman itu puasa. Iman itu naik haji. Jadi haji rukun iman atau rukun Islam? Dua-duanya. Maknanya orang yang melaksanakan ibadah yang tadi kita sebutkan, mereka itu adalah seorang muslim dan seorang mukmin. Paham sampai di sini? Bukan berarti rukun Islam berubah ya, tetap 5. Tapi kalau disebutkan terpisah antara iman dan Islam, maka masuk dua-dua di dalamnya. Salah satunya adalah masalah Islam dan iman. Makanya seolah-olah Nabi SAW sebutkan bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibina berlandaskan 5, iman juga masuk di dalamnya. Kemudian syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bina iman dan Islam itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin ikhwatul Islam, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak akan bermanfaat bagi kita sampai kita kenal dengan rukun dan syaratnya. Kalimat la ilaha illallah tak akan bermanfaat sampai kita kenal rukun dan syaratnya. Apa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah, karena ada rukun, ada syarat. Dalam setiap ibadah ada rukun, ada syarat. Ada rukun ibadah, ada syarat ibadah. Supaya nak senang kita bezakan mana rukun, mana syarat. Rukun itu biasanya sesuatu yang ada dalam ibadah. Rukun itu kan maknanya dia tiang. Tiang itu kan ada dalam bangunan. Kalau syarat itu biasanya ada di luar ibadah, itu disebut dengan syarat. Misalnya, kalau kita di antara syarat salat, di antara syarat untuk salat itu adalah wuduk. Wuduk itu salat atau bukan salat? Bukan, wuduk lain, salat lain. Tapi kalau tak ada wuduk, salat tak sah. Maka ia disebut dengan syarat, karena ia berada di luar salat. Takbiratul ihram, syarat atau rukun? Rukun, karena ia bagian daripada salat.
Jadi seperti itulah nak bezakan macam mana bezakan antara rukun dengan syarat. Rukun itu biasanya ada dalam ibadah, syarat itu ada di luar ibadah. Nah macam itu juga ikhwatul Islam, rukun dan syarat untuk kalimat yang terbaik. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang terbaik. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang terbaik. Tidaklah kalimat ini masuk dalam hidup seseorang kecuali ia akan menjadi terbaik. Kita selalu bagi contoh ikhwatul Islam. Tempat yang paling Allah suka di dunia adalah masjid. Tempat yang Allah paling suka di dunia adalah masjid. Tempat yang paling Allah benci di dunia adalah pasar. Nah, kita lebih banyak di pasar atau di masjid? Padahal pasar adalah tempat yang paling Allah benci. Itu hadis Nabi SAW. Dan masjid adalah tempat yang paling Allah suka. Walau demikian kita lebih banyak di pasar. Maknanya kita lebih suka yang Allah benci atau yang Allah suka? Tadi kita lanjutkan. Nah, pasar itu ada tempat Allah paling tak suka. Kenapa demikian? Karena syaitan banyak berlalu lalang di dalamnya. Sehingga banyak yang berdusta, banyak yang tipu, banyak yang tak jujur, terkhusus dalam berniaga. Nah, supaya tempat yang paling dibenci ini, dan semua kita perlu pasar. Ada yang kerja di pasar, ada yang berniaga di pasar, dan itu adalah ibadah yang terbaik. Kita semua perlu pasar. Dan kita tak boleh terpisah dari pasar, padahal itu tempat yang Allah paling benci. Nah, macam mana nak berubah pasar ini menjadi ibadah? Maka salah satu hadis Nabi SAW, sesiapa pun yang masuk pasar, kemudian mereka ucapkan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamd biyadil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa taala atau Nabi bagi tahu kepada kita bersama, Allah akan bagi untuknya 1000 kebaikan, Allah akan hilangkan darinya 1000 kesalahan. 1000 kebaikan maknanya 1 juta kebaikan untuk dia. Padahal ia masuk ke tempat yang paling Allah tak suka. Dan Allah akan ampunkan tutup kesalahannya 1000 kesalahan. Padahal ia berada di tempat yang Allah tak suka. Kenapa demikian? Karena ada kalimat tauhid di dalamnya. Iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Faham sampai di sini? Makanya siapapun yang tak terpisah dari pasar, baik karena ia bekerja di pasar atau karena ia selalu ke pasar, jangan lupakan kalimat tauhid. Agar kita tahu kalimat tauhid ini penting ikhwatul Islam. Dan sesiapapun yang hidup dan wafat di atas kalimat tauhid, maka Allah wajibkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu kita ceritakan ikhwatul Islam, kalimat tauhid ini sangat penting. Dan kalimat tauhid itu menjadi amalan terbaik seorang hamba. Amalan terbaik itu adalah kalimat tauhid. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, kalimat tauhid itu akan menjadi penyelamat kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang terbaik di dunia kira-kira apa ikhwatul Islam? Apa amalan yang terbaik? Amalan soleh yang paling soleh apa? Ada yang tahu? Apa amalan yang paling soleh? Amalan yang paling soleh. Birrul walidain. Yang lain, apa amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik. Amalan yang paling soleh. Amalan yang paling soleh adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Ayat ini ayat yang tak pernah Nabi tinggal, terkhusus di dalam solat malam akhir surah Ali Imran. Amalan saleh yang paling saleh adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya sesiapapun dalam satu hari sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka telah melakukan amalan yang terbaik. Dan sesiapapun yang meninggalkan kalimat ini, berarti mereka telah meninggalkan kalimat yang terbaik. Dan itu adalah puncak daripada rukun Islam atau rukun iman. Makanya kalau ada orang yang meninggalkan salat dalam satu hari, kira-kira berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Nah, kalau ada antara salat dengan la ilaha illallah, mana yang terbaik? Mana yang terbaik antara la ilaha illallah dengan salat? Salah. Yang terbaik dua-duanya. Tapi kalau harus pilih, la ilaha illallah dulu baru salat. Ada orang yang tinggalkan salat, ia berdosa. Berarti kalau ada orang yang tinggalkan la ilaha illallah, jauh lagi berdosa lagi. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Maknanya tak boleh kita tinggal. Sambil pandu kereta kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Misalnya kalau kita nak pergi ke office ke mana-mana, kita ucap la ilaha illallah. Tak susah ucapkan kalimat ini, ikhwatul Islam. Tinggal kita latihan. Karena sesiapa yang tinggalkan solat ia berdosa. Siapapun yang tinggalkan kalimat ini juga dia berdosa. Karena kalimat ini adalah kalimat yang terbaik, amalan saleh yang paling saleh. Makanya ikhwatul Islam kita selalu menyebutkan hadis ini ya. Jadi nanti di akhirat itu ikhwatul Islam, di akhirat itu akan ditimbang 3. Yang pertama ditimbang itu adalah amalan yang kita buat. Salat, zakat, puasa, haji, umrah. Nanti akan Allah tampakkan di akhirat. Kemudian ditimbang. Itu satu. Yang kedua yang ditimbang itu adalah kita. Kita ini nanti juga ditimbang. Kita ini juga ditimbang oleh Allah Azza wa Jal. Seperti misalnya hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini dia punya tubuh agak cacat sedikit. Betisnya kecil sangat, ikhwatul Islam. Kemudian dia naik kurma. Kemudian nampak betisnya. Sahabat yang lain tersenyum. Apa kata Nabi SAW? Apakah kalian tersenyum dengan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud? Apa kata Nabi? Betis yang kecil ini lebih berat di sisi Allah daripada Bukit Uhud. Bukit Uhud yang ada di belakang kita ini, jarak dia dari Masjid Nabawi kurang lebih 3 kilo, 7 kilo panjangnya, 3 kilo lebarnya, 1 kilo tingginya. Kalau ditimbang, maka betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada Bukit Uhud itu sendiri. Dari sini para ulama sebutkan bahwa nanti yang ditimbang, kita juga ditimbang. Kita ini juga ditimbang. Kemudian yang ditimbang adalah catatan amalan kita. Semua kita punya catatan amalan. Raqibun atid, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Semua kita punya catatan. Dan catatan itu pun nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 benda inilah yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala timbang. Salah satunya adalah catatan amalan. Dan orang yang paling berat timbangannya adalah orang yang paling banyak kalimat tauhid dalam catatan amalannya. Orang yang paling berat timbangannya di akhirat adalah orang yang paling banyak kalimat la ilaha illallah dalam catatan amalannya. Maka jangan kita lewatkan satu hari kecuali ada kalimat ini kita baca. Dan kita juga sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu hadis kartu sakti, yaitu ketika seseorang dia adalah seseorang hamba, dia punya dosa. Dia punya dosa, ikhwatul Islam. Dia punya satu sijil. Dia punya 99 sijil. Sijil itu maknanya catatan. Satu sijil, anggaplah ini contoh satu sijil. Satu sijil ini dia panjangnya sepanjang mata memandang. Coba kita bayangkan, kita tengok ke atas, berapa kilo mata kita ini nampak? Ada 10 kilo atau 20 kilo? Mungkin. Dan dia punya satu sijil ini, satu sijil dia sepanjang mata memandang, semua isinya dosa dan maksiat, dosa dan maksiat. Kesalahan, dosa, kesalahan. Dan dia punya 99 sijil, semuanya dosa dan maksiat. Kemudian ia merasa, saya tak ada harapan masuk surga. Kemudian Allah katakan, wahai fulan, kamu masih punya amalan baik atau tidak? Maka orang ini mengatakan, saya tak punya lagi ya Allah, 99 sijil. Semuanya dosa, maksiat, dosa, maksiat. Satu sijil panjangnya sepanjang mata memandang. Maka apa kata Allah? Tak, kamu masih punya. Maka dia bertanya, amalan apa yang saya buat ya Allah? Maka Allah mengatakan, la ilaha illallah. Ternyata ia selalu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada catatannya. Sehingga sijil dia 100. 99 dosa maksiat. Satu, la ilaha illallah. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, satu sijil dibandingkan dengan 99 sijil, macam mana nak boleh dia menang? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tunggu dulu, ayo kita timbang. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berlaku? Malat bihimna la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah kalahkan semua kesalahan yang tadi dia buat. Makanya la ilaha illallah ini penting, ikhwatul Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan kesalahan dia, Allah maafkan dia. Tapi ingat, la ilaha illallah dengan syarat dan rukunnya. Tak semua orang ucapkan la ilaha illallah masuk surga. Mesti harus ada rukun dan syaratnya. Rukunnya, ikhwatul Islam, tadi kita bagi tahu rukun itu ada dalam benda tersebut. La ilaha itu rukun yang pertama, illallah rukun yang kedua. Jadi la ilaha illallah rukunnya ada 2. Yang satu, la ilaha nafi. Maknanya kita nafikan semua sesembahan. Tidak ada sesembahan di dunia banyak, kita tak boleh nafikan.
yang disembah selain Allah di dunia banyak. Kita tak boleh nafikan itu, ikhwatul Islam. Tapi yang kita nafikan, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Faham sampai di sini? Yang disembah selain Allah banyak. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat. Banyak yang disembah di dunia. Tapi tak satu pun yang patut disembah. Itu makna dia. Makanya la ilaha illallah maknanya tak ada yang patut berhak disembah illallah, kecuali Allah. Itu isbat. Jadi itulah yang disebut dengan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi rukunnya ada dua, nafi, isbat. Kemudian syaratnya, kita selalu bagi contoh ikhwatul Islam dan kita ulang, kita tak akan bosan menyebutkan contoh ini. Syarat la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kunci surga. La ilaha illallah kunci surga. Dan kita selalu contohkan ikhwatul Islam kunci surga ini, anggaplah kunci kereta saya ini. Ini adalah kunci. Semua orang tahu ini kunci. Ini adalah kunci kereta, tapi khusus untuk kereta saya, mobil saya. Kunci ini tak boleh buka mobil yang mana-mana saja, tak boleh. Kereta orang lain tak boleh buka dengan kunci ini. Paham? Karena kunci ini biasanya ada giginya. Biasanya. Nah, la ilaha illallah kunci surga. Tapi ia tak bisa buka surga kalau giginya tak pas. Kalau giginya tak pas, maka ia tak boleh buka surga. Maka itulah yang disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi, sesungguhnya surga la ilaha illallah kunci surga. Tapi surga tak boleh dibuka kecuali sesiapapun yang pas gigi-gigi kuncinya. Kalau tak pas tak boleh buka kereta ini. Kalau boleh buka kereta yang lain, saya akan bawa kereta semuanya. Tapi tak boleh. Khusus untuk kereta saya saja, mobil saya saja. Oleh kerana itu ikhwatul Islam, itulah yang para ulama sebutkan bahawa la ilaha illallah, tak semua orang bisa mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah, tak semua. Sampai mereka datangkan syaratnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah, ingat rukun dan syaratnya. Karena nanti ikhwatul Islam, la ilaha illallah, kita selalu bagi tahu bahawa ketika Nabi menengok umatnya banyak di dalam api neraka, Allah katakan keluarkan mereka yang punya iman walau sebesar gandum. Nabi keluarkan atas izin Allah, Nabi bagi syafaat. Kemudian Nabi datang lagi, Allah sebutkan keluarkan sesiapapun yang masih punya iman walau separuh biji gandum. Maka Nabi juga keluarkan. Kemudian terakhir, apa kata Allah? Keluarkan sesiapapun yang ada di dalam hatinya misqala zarratin min iman. Sesiapapun yang masih punya iman dalam hatinya, walau sebesar zarrah, semut hitam kecil. Zarrah itu makna dia semut hitam kecil. Faman ya'mal misqala zarrah, sesiapapun yang melakukan kebaikan walau sebesar semut hitam kecil, itu makna zarrah. Kemudian ikhwatul Islam, siapapun yang punya iman sekecil ini, keluarkan dia. Kemudian Nabi keluarkan semua umatnya. Kemudian ternyata masih banyak umat yang ada di dalam neraka. Masih banyak. Kemudian Nabi datang kepada Allah. Ya Allah, bagi aku izinkan masih banyak umatku. Apa kata Allah? Tidak. Nabi tak boleh lagi minta syafaat. Syafaat Nabi hanya 3 kali saja. Tapi Allah bagi Nabi lebih daripada itu. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi keagunganku, kekuasaanku, kemuliaanku, sesiapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan keluarkan dari neraka. Jadi kalimat ini penting ikhwatul Islam, penting dunia akhirat. Maka jangan lewatkan hari kecuali dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak sampai 1 detik la ilaha illallah. Tapi ingat, harus dengan rukun dan syaratnya. Syaratnya apa? Rukun tadi kita telah sebutkan syarat. Syarat la ilaha illallah itu yang pertama adalah ilmu. Mesti kita tahu apa makna dia. Ilmu. Makanya Allah bagi tahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti kalian tahu dulu fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian yakin dalam kalimat la ilaha illallah, tak boleh ada yang ragu. Tak boleh ada yang ragu dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya ikhwatul Islam, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Bahawa Nabi adalah utusan Allah, agama Allah adalah agama satu-satunya. Apabila ada yang mengatakan mungkin saja ada ilah selain Allah, ragu tak bermanfaat. Kemudian bisa jadi ada Nabi setelah Nabi, maka itu tak bermanfaat. Kemudian dia mengatakan ada agama selain agama Nabi yang betul di sisi Allah, tak ada guna la ilaha illallah di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya yakin, ilmun yakinun. Kemudian ikhlas tak ada paksaan, kita tahu semuanya. Kemudian ilmun yakinun, ikhlas, sidik itu jujur. Kemudian mahabbah, cinta. Kemudian qabul, inqiyad, ada 7. Qabul itu terima. Maknanya sesiapapun yang ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mesti terima semua aturan Allah dan aturan Nabi-Nya. Tak boleh banyak bertanya.
Kenapa sih Allah suruh kita salat subuh 2 rakaat, maghrib itu mesti 3, asar itu 4, isya itu kenapa harus 4? Kenapa tak 1 rakaat saja? Orang yang seperti ini berarti mereka belum lagi menerima la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu makna dia mesti kita ikut dan terima semua yang Allah tentukan. Apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi perintahkan, sami'na wa ata'na. Dan itulah kenapa surat yang terbaik, ayat yang terbaik dalam Al-Quran ikhwatul Islam adalah surah Al-Baqarah. Kemudian yang terbaik lagi adalah 2 atau 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sesiapapun kata Nabi, siapapun, karena kita mesti hari-hari baca surah Al-Baqarah. Tapi sesiapapun yang tak sanggup baca surat ini, cukup dia baca 3 ayat terakhir, kafata, kafata, kafata. Cukup bagi dia untuk baca semua Al-Baqarah. Kita baca Al-Baqarah 2 juzuk setengah, tak sempat ikhwatul Islam. Tapi walau demikian kita mesti baca juga. Maka salah satu solusi dia adalah 3 ayat terakhir. Kenapa? Karena di dalam ayat ini ada seorang hamba yang berserah diri kepada Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qabul, inqiyad begitu juga. Inqiyad itu tunduk saja ikhwatul Islam. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, sami'na wa ata'na, kita tak membangkang. Yang bisa kita buat, yang tak bisa kita buat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah di antara salah satu syarat la ilaha illallah yang mesti diketahui oleh kaum muslimin. Ingat ikhwatul Islam, tanpa syarat dan tanpa rukun, la ilaha illallah tak ada guna dan tak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini ya? Ada yang sudah hafal syarat la ilaha illallah? Sudah hafal semua? Tak hafal tak masuk surga. Ini macam mana nih? Bahaya ini. Yang pertama ilmu mesti kita tahu. Yang kedua yakin. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat jujur. Yang kelima cinta. Yang keenam menerima. Yang ketujuh tunduk dan patuh terhadap semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa 7 benda ini tak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal atau belum? Belum lagi? Ini nak masuk surga atau tak nak nih? Tapi kata saya mungkin untuk menghafalnya sulit, tapi paling tidak kita tahu untuk diamalkan. Jangan sampai silap antara salah satu yang 7 ini. Itu yang paling penting. Kita tak dituntut untuk menghafalnya, sulit untuk menghafalnya, tapi jangan ada di antara kita kecuali berilmu, kemudian yakin, ikhlas, jujur, cinta, terima dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan Islam. Jadi apa itu Islam? Kita muslim kan? Apa itu Islam? Tak tahu ya? Semana nih seorang muslim tak tahu Islam? Islam itu ikhwatul Islam al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu Islam. Kita ni muslim. Kita mesti tahu apa itu Islam. Islam itu adalah mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kemudian macam mana kita tunduk dan patuh menerima setiap aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu disebut dengan seorang muslim. Itulah Islam, dan itulah pembahasan kita. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina berlandaskan terhadap 5 perkara. Yang pertama syahadah la ilaha illallah. Tadi kita sudah bagi tahu syahadah la ilaha illallah itu awal mula, puncak tertinggi. Sesiapapun yang bawa berjumpa dengan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah haramkan dirinya kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam wa iqamis salah. Yang kedua, bina Islam dibina di atas salat. Mesti melakukan ibadah salat. Dan ibadah salat ini ikhwatul Islam kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, ibadah salat adalah ibadah yang terpenting. Timbangan harian seorang muslim dengan Allah Azza wa Jalla. Makna dia, kalau kita nak tahu orang itu dekat dengan Allah atau tak dekat dengan Allah, tengok dia salat 5 waktu atau tidak. Untuk lelaki, maka hukum salat 5 waktu itu adalah di masjid. Untuk lelaki, hukum salat 5 waktu itu di masjid. Untuk perempuan itu ikhwatul Islam, mereka tak boleh dilarang masuk ke dalam masjid. Tapi di rumah lebih baik. Makanya kalau kita tengok dulu, perempuan-perempuan dulu, terkhusus sahabiat, generasi-generasi dulu, mereka tak boleh dilarang untuk ke masjid. Kalau mereka ke masjid tak ada masalah. Tapi harus ingat, perempuan dulu kalau ke masjid hanya 3 waktu sahaja. Maghrib, Isya dan Subuh. Sedangkan Zuhur dan Asar biasanya mereka solat di rumah.
Kenapa? Karena biasanya perempuan itu kan banyak kerja, anak diurus, rumah dibersihkan, belum yang lain-lain lagi. Biasanya di siang hari mereka tak sempat. Itu yang pertama. Yang kedua, di siang hari semua orang nampak. Kan apalagi ada kelebihan, ada wanita yang diberikan kecantikan oleh Allah Azza wa Jal. Nanti kalau dia ke masjid, nanti banyak orang yang nampak dia. Kemudian orang terfitnah, maka terjadilah perselingkuhan, terjadilah ini. Banyak benda-benda yang berlaku. Makanya kalau kita tengok dulu, salat kaum wanita salat di masjid tak ada masalah, tapi biasanya mereka salat di waktu yang tiga ini. Bukan berarti di waktu yang lain tak boleh, tapi itu kebiasaannya. Nah, kemudian untuk kaum lelaki ikhwatul Islam, khususnya kita lelaki, maka tentu muasal salat itu adalah di masjid. Makanya ada salah seorang yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum, dia itu muazzin Nabi. Jadi muazzin Nabi itu ada 3. 2 di Masjid Nabawi, 1 di Masjid Quba. Kemudian ada lagi di Masjidil Haram Mekah. Muazzin Nabi juga ada di Haram Mekah. Jadi muazzin Nabi itu ada 4. 2 di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi muazzin Nabi yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini dia buta. Kemudian dia datang berjumpa dengan baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ini buta, tak ada yang bawa ke masjid. Boleh tak saya sholat di rumah? Nabi diam, tak dapat jawab. Kemudian Abdullah ini melangkah meninggalkan Nabi. Makna dia kalau Nabi diam, boleh. Kemudian Abdullah melangkah, 1 langkah, 2 langkah. Nabi panggil lagi, Abdullah. Wahai Abdullah, kamu dengar azan atau tak dengar? Maka Abdullah katakan, saya dengar. Qala fa'ajib. Kalau kamu dengar azan, maka wajib hukumnya kamu salat di masjid. Dia buta. Tapi mesti wajib salat ke masjid. Macam mana dengan kita yang sehat ikhwatul Islam? Mata masih bisa melihat, telinga mendengar, tangan masih bisa digerakkan, kaki bisa melangkah. Kemudian kita salat di rumah. Oleh karena itu ikhwatul Islam, maka di antara sifat lelaki yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, rijalul la tulhihim tijarah. Mereka itu tak pernah lalai dari melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Lalai dari berniaga, lalai dari keluarga, lalai tak pernah. Mereka akan korbankan segala-galanya untuk melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Jadi salat kaum muslimin untuk lelaki ikhwatul Islam itu hukum asalnya di masjid atau di tempat kaum muslimin salat. Karena tempat salat itu ada masjid, ada musalla, ada surau, ada musalla. Jadi ada masjid, ada musalla tempat kerja, macam contoh misalnya kita ada office, ada kantor besar. Kemudian di sana tak ada masjid, tapi ada tempat ruang untuk salat, itu juga boleh, tak ada masalah. Itu juga disebut dengan musalla. Kemudian ada lagi surau. Apapun nama dia ikhwatul Islam, yang penting salat berjamaah bersama kaum muslimin. Itu tak ringan. Tapi siapapun yang jaga ini, Allah akan jaga hidupnya dunia akhirat. Siapapun yang jaga salatnya, Allah akan jaga hidupnya dunia dan akhirat. Maka ingat, lelaki salatnya di masjid. Yang salat di rumah itu perempuan. Kalau perempuan salat di mana-mana sahaja tak ada masalah. Salat mereka di masjid, mereka dapat pahala sama dengan lelaki. Salat mereka di rumah, mereka dapat pahala lebih daripada lelaki. Paham sampai di sini? Jadi kalau perempuan itu tak kita bahas, karena perempuan itu antara beruntung dengan beruntung sekali, antara baik dengan baik sekali. Kalau yang lelaki antara beruntung dan buntung. Kalau tak untung rugi, itu kita lelaki. Kalau tak untung rugi. Kalau yang perempuan beruntung dan beruntung sekali, mana-mana mereka boleh. Paham sampai di sini ya? Salah satunya adalah dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah, Masjid Nabawi. Karena orang yang salat di Masjid Nabawi ini besar pahalanya ikhwatul Islam. Berapa pahala salat di Masjid Nabawi? Pahala salat di Masjid Nabawi, ingat baik-baik, jangan salah, ingat, dengarkan, bukan 1000, tapi lebih dari 1000. Orang yang salat di Masjid Nabawi lebih dari 1000. Berapa lebih dia? Berarti tak ada yang tahu. Berarti berapa pahala salat di Masjid Nabawi? Tak ada yang tahu. Banyak. Minimal 1000. Minimal. Ingat ya, jangan kata orang yang salat di Masjid Nabawi 1000. Nabi tak bagi tahu seperti itu. Nabi bagi tahu di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, salatun fi masjidi hadza khairun. Sesiapapun yang salat di masjidku ini lebih baik. Kalimat lebih baik tak sama dengan baik. Atau kalimat lebih baik tak sama dengan 1000. Dan lebih baik dari 1000 tak sama. Karena kalau kita sebutkan orang yang salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000, berarti cukup 1000 lah kita dapat.
Tapi kalau lebih baik daripada 1.000 bisa jadi 20.000, bisa jadi 50.000, bisa jadi 100.000, bisa jadi 1 juta. Allah alam, tak ada yang tahu. Maknanya antara satu dengan yang lain berbeza pahalanya. Tergantung macam mana dia nak salat. Dia khusyuk atau tak khusyuk. Banyak orang yang salat di sini, tapi hati dia kemana-mana. Ada yang hatinya di kampung, ada yang hatinya belanja, ada yang hatinya karena berniaga, tak tahu. Jadi itu kembali kepada kekhusyukan. Semakin baik, semakin banyak pahala. Sehingga Nabi bagi tahu, salatun fi masjidi hadza khairun. Sesiapa pun yang salat di Masjid Nabawi lebih baik. Kalimat lebih baik karena di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab membahas tajuk tentang masalah keutamaan salat di Baitul Maqdis, ia sebutkan bahawa salat di Masjid Nabawi keutamaannya 50.000. Yang satu 1.000, yang satu 50.000. Mana yang betul? 50.000 atau 1.000? Mana yang betul? Semuanya. Tak ada yang betul di sini, semuanya. Makna dia bisa jadi dia dapat 1.000, bisa jadi dia dapat 10.000, bisa jadi dia dapat lebih daripada itu semua. Tergantung niat dan macam mana dia khusyuk dalam salat. Dan kita selalu bagi tahu, pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh kaum muslimin, macam mana kita nak khusyuk dalam salat? Jawabannya satu sahaja. Tentu yang lain banyak ya, tapi di antara jawaban yang paling membuat kita khusyuk dalam salat, ketahuilah apa yang kita baca dalam salat. Faham? Kalau kita tahu apa yang kita baca dalam salat, Allahumma, misalnya Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosaku semacam mana engkau jauhkan antara timur dan barat. Maknanya saya ini hamba yang penuh dosa, tapi saya selalu minta ampun kepadamu ya Allah. Itu makna dia. Kalau kita tahu seperti ini, maka kita akan khusyuk. Dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat, dia baca doa, dia baca semuanya. Di antara salah satu orang yang khusyuk dalam salat adalah mereka yang tahu apa yang dia baca. Paham sampai di sini? Makanya macam mana nak khusyuk dalam salat? Tahu apa yang kita baca, tahu makna dia, tahu apa makna yang kita ucapkan, Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'fu anni. Macamnya kita berdoa di antara dua sujud atau kita berdoa di waktu yang lain, mesti kita tahu apa yang kita baca. Kalau kita tahu apa yang kita baca, karena orang yang tahu apa yang dia baca mesti dia bawa hatinya dalam salat. Kalau dia tak tahu apa yang dia baca, maka hatinya akan terbang kemana-mana. Kalau hatinya terbang, maka dia tak tahu kalau ia sedang salat, kecuali kalau ia sudah dengar Assalamualaikum. Imam ucapkan Assalamualaikum, ternyata dia baru sadar, hatinya kemana-mana. Kemudian imam ucapkan Assalamualaikum, baru dia kembali Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia dapat pahala, tapi pahalanya 0. Ada yang pahalanya 1/10. Dan itu dikembalikan kepada orang salat. Makanya di Masjid Nabawi, agar nak khusyuk dalam salat ikhwatul Islam, caranya adalah dengan mengetahui apa yang kita baca. Itu salah satunya. Makanya sebahagian candaan para ulama, sebagian candaan ya, sendagurau para ulama, mereka sebutkan yang tak pandai bahasa Arab tak masuk surga. Yang tak pandai bahasa Arab tak masuk surga. Paham? Tak pandai bahasa Arab, tak pandai tak masuk surga. Kenapa demikian? Karena solat kita menggunakan bahasa Arab. Itu makna yang disebutkan oleh para ulama. Cendagurau ya, tapi dia betul ikhwatul Islam. Dia cendagurau tapi dia betul. Karena kalau kita tak paham apa yang kita baca, macam mana kita nak khusyuk dalam salat? Kalau kita tak khusyuk dalam salat, ingat ya ikhwatul Islam, ibadah yang mesti harus dijaga oleh kaum muslimin adalah ibadah salat. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, ada seorang hamba, dia salat 60 tahun lamanya, tak satu pun salatnya diterima. 60 tahun. Abu Hurairah sebutkan, ada orang yang salat 40 tahun lamanya, 40 tahun, tapi tak satu pun salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salat ini mesti kita belajar dari awal lagi. Macam mana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat pun kita selalu bagi contoh ikhwatul Islam. Ada salah seorang sahabat yang salat dalam Masjid Nabawi. Kemudian ia berjumpa dengan Nabi. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu karena tadi kamu belum salat. Padahal ia sudah salat. Kemudian dia salat lagi. Kemudian dia kembali bersuara dengan Nabi. Nabi bagi tahu, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang salatmu karena kamu belum salat. Padahal sudah 2 kali dia salat. Kemudian dia salat lagi ketiga kali. Nabi tetap bagi tahu, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kamu belum salat. Maka sahabat ini sudah 3 kali, dia pun bertanya, ya Rasulullah, la uhsin ghaira hadha. Saya tak bisa buat lebih dari ini. Ajarkan macam mana saya salat.
Tidakkah kita belajar macam mana kita nak salat supaya salat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Saya selalu saksikan ikhwatul Islam di Masjid Nabawi, ada orang yang umurnya mungkin sudah hampir 80 tahun. 80 tahun. Dia salat ikhwatul Islam, duduk, tengok kiri kanan, kadang tengok belakang. Macam mana Allah nak terima salat seperti ini ikhwatul Islam? Sudah berapa umur kita sekarang? Pernah tidak kita bertanya macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir? Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam letak tangan, rukuk, sujud, baca atau tidak? Belajar atau tidak? Ini masalah penting dalam agama. Makanya ikhwatul Islam, supaya nanti kita tidak termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, 60 tahun salat tak satu pun diterima. Ada yang 40 tahun salat tak satu pun diterima. Kalau salat ini gagal, ibadah lain semua gagal. Kita dihisab, yang pertama kali salat, kalau salat gagal, semua ibadah yang lain dihisab. Dan sesiapa pun yang ibadah dan amalnya dihisab, mesti dia diazab. Makanya Ibunda Aisyah sebutkan, man husiba uzib. Sesiapa pun yang dihisab, maka akan diazab. Tapi sesiapa pun yang solat dia berhasil, Allah timbang, Allah tengok, Allah takar, Allah tengok solat dia bagus, lulus. Maka ibadah yang lain tak ditimbang, lewat semua, masuk semua. Sehingga ibadah ini ikhwatul Islam mesti dijaga oleh kaum muslimin. Dan salah satunya kita lelaki solatnya di masjid, di Masjid Nabawi. Alhamdulillah sekarang kita Allah mudahkan di Masjid Nabawi. Dan ingat, tidak ada yang malas-malasan ke Masjid Nabawi, karena satu solat lebih daripada 1000. Lebih daripada 1000. Yang perempuan juga lebih daripada 1000. Semua sama. Dan solat yang terbaik di Masjid Nabawi adalah di tempat yang Masjid Nabi bangun. Solat yang terbaik di dalam Masjid Nabawi adalah di masjid yang Nabi bangun. Nabi awal mula datang ke kota Madinah, Nabi bangun masjid, Masjid Nabawi. Awal mula Nabi bangun Masjid Quba. Yang kedua, Nabi bangun Masjid Nabawi. Nabi bangun Masjid Nabawi itu ukuran dia 70 hasta panjang dia, 60 hasta lebar dia. Makna dia 35 kali 30. Itu masjid yang Nabi bangun. Dan solat yang terbaik di Masjid Nabawi adalah di masjid yang Nabi bangun. Ukuran yang tadi 35 kali 30. Makanya kalau Allah bagi kemudahan, jangan solat di belakang sini. Solat maju sikit. Paham ya? Karena semakin dekat dengan masjid yang Nabi bangun, semakin sempurna. Satu langkah maju ke depan, itu pahala dia banyak sangat ikhwatul Islam. Kemudian masjid yang Nabi bangun tambah lagi, karena yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi adalah Nabi. Dibangun 50 kali 50, 100 hasta kali 100 hasta. Nah, kalau kita bisa solat di situ, solat di situ. Itu adalah tempat solat yang terbaik, karena itu masjid yang Nabi buat. Makna dia semakin dekat dengan tempat tersebut semakin mulia. Dan semua perluasan ini disebut dengan Masjid Nabawi. Semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Yang berbeza itu ikhwatul Islam di luar sana. Di luar itu masjid atau Nabawi atau bukan. Kita nak jadi luar itu Masjid Nabawi atau bukan? Di luar itu Masjid Nabawi atau bukan? Bukan atau pelataran luar sini? Masjid Nabawi atau bukan? Masjid atau bukan? Bukan ya? Masjid? Masjid atau bukan? Tengok ikhwatul Islam, masjid atau bukan? Mana yang lebih luas, dalam atau luar? Dalam atau luar? Betul nih, di dalam lebih luas dari dalam, dari luar. Mana yang luas? Di dalam atau di luar? Kalau nak tahu mana yang lebih luas, ukur dulu. Sudah diukur? Lebih luas di luar lagi. Di luas tuh luas ikhwatul Islam, luas. Nah, kalau lebih luas di luar, berarti mana yang lebih banyak, di luar atau dalam salat? Kaum muslimin dalam atau di luar? Kalau di luar lebih banyak, berarti banyak kaum muslimin salat di luar. Nah, kalau kita katakan itu bukan Masjid Nabawi, berarti mereka kaum muslimin tak salat di Masjid Nabawi. Macam mana? Berarti di luar itu Masjid Nabawi itu bukan? Bukan ya? Bukan. Yang mengatakan bukan, tanggung jawab ya. Kawan dia banyak nanti di luar tak dapat pahala. Tanggung jawab. Dosanya banyak loh. Masjid atau bukan? Dia tak ada masalah ikhwatul Islam. Ada yang sebut masjid, bagian Masjid Nabawi, ada yang sebut bukan Masjid Nabawi. Ada yang menyebutkan itu bagian Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Karena Masjid Nabawi seberapa luas diperluas, semua disebut Masjid Nabawi. Mau di dalam mau di luar. Karena masjid itu kita harus tahu, masjid itu tak mesti ada atap sama dinding. Bukankah Masjid Nabawi tak ada atapnya? Bukankah Masjid Nabawi dindingnya tak ada? Kecuali sedikit. Jadi dinding atap itu ikhwatul Islam, bangunan itu tak mesti disebut dengan masjid. Banyak masjid yang tak ada atap, tak ada dinding.
Paham sampai di sini? Macam itu juga di luar itu, ikhwatul Islam. Makanya sebagian para ulama sebutkan semua di luar itu masuk Masjid Nabawi. Ada lagi yang sebut tidak, Masjid Nabawi itu hanya bagian dalam saja. Kita tak ada masalah. Mau di luar itu Masjid Nabawi atau di luar tak Masjid Nabawi, yang penting kita solat di dalam Masjid Nabawi, itu saja. Paham ikhwatul Islam? Terlepas dari perbezaan para ulama, Ustaz di luar itu Masjid Nabawi, sila, tak ada masalah. Ustaz di luar itu bukan Masjid Nabawi, sila juga tak ada masalah. Yang penting kita jangan sholat di luar itu saja. Supaya kita tak nak sholat di luar, apa yang harus kita buat? Jangan terlambat. Cepat datang ke masjid supaya kita mendapatkan kesempurnaan keutamaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Itu benda masalah yang berkaitan dengan ibadah salat terkhusus di dalam Masjid Nabawi ya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, maka sekarang ini alhamdulillah masih bisa, mungkin 2 hari 3 hari lagi kita mungkin sulit masuk ke dalam masjid. Makanya usahakan kaum muslimin jangan ada yang terlambat dan solat di bagian dalam Masjid Nabawi, dan yang terbaik itu adalah yang dekat dengan masjid yang dibangun oleh Nabi, dan yang terbaik itu adalah yang dekat dengan imam. Kalau sekarang imam itu tempatnya di Raudhah, dan Raudhah itu adalah tempat yang paling mulia, dan di antara bentuk kemuliaannya Nabi bagi tahu dalam hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga disebutkan oleh Imam Tabrani dan juga imam-imam yang lainnya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, bahwa di antara rumahku, rumah Nabi, dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nabi bagi tahu, perhatikan baik-baik hadis Nabi, antara rumahku dan mimbarku. Berarti rumah dan mimbar ini masuk masjid atau bukan? Masuk raudhah atau bukan? Antara rumahku dan mimbarku, taman di antara taman-taman surga. Berarti rumah dan mimbar masuk taman surga atau tak masuk? Ulang lagi soalannya. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Rumah Nabi, mimbar Nabi masuk raudhah atau tak masuk? Masuk atau tak masuk? Antara rumahku dan mimbarku. Siapa yang berani jawab, angkat tangan? Siapa yang jawab, angkat tangan dulu. Pertama jawab. Bapak jawab, sila. Masuk. Kenapa masuk? Tentu cari alasannya. Kenapa masuk? Berarti rumah Nabi masuk raudhah, mimbar Nabi masuk juga raudhah. Apa alasan dia? Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat walau jawabannya salah. Baik, ikhwatul Islam, dia tak masuk. Rumah Nabi itu bukan bagian raudhah. Rumah Nabi raudhah atau tak raudhah? Sekarang tengok. Rumah Nabi raudhah atau bukan? Rumah Nabi itu tempat Nabi SAW dikuburkan, tak masuk bagian raudhah. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Begitu juga mimbar Nabi tak masuk, tapi antara saya dengan fulan ada mik ini misalnya. Berarti saya dan fulan ini masuk atau tak masuk? Paham atau tak paham? Betul paham nih? Atau tidur semua? Paham ya? Di antara rumahku dan mimbarku, berarti antara perantaranya tak masuk. Misalnya ada orang nak kawin, saya sebagai perantaranya, berarti saya kawin atau tak kawin? Itu lebih jelas lagi tuh. Kalau masalah kawin jelas semua. Tapi ikhwatul Islam, paham ya? Antara dia dan fulana, antara lelaki dan perempuan ini, saya antaranya, saya masuk atau tak masuk? Kita hanya perantara saja. Itu makna kalimat antara. Paham ya? Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Maknanya rumah Nabi tak masuk, mimbar Nabi juga tak masuk di dalamnya. Itu disebut dengan raudhah. Kemudian ikhwatul Islam, raudhah, antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kenapa ia menjadi tempat terbaik? Ingat, di dalam raudhah buatlah semua ibadah yang kita buat. Tidak ada kekhususan ibadah di dalamnya. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Di dalam raudhah, Nabi tak pernah bagi tahu sesiapapun yang salat di dalam raudhah, salatnya diterima. Ada Nabi bagi tahu seperti itu? Nabi tak pernah bagi tahu sesiapapun yang berdoa, doanya dikabulkan. Ada Nabi bagi tahu seperti itu? Siapapun yang berzikir, zikirnya diterima. Baca Quran, Qurannya diterima. Nabi tak pernah bagi tahu. Maknanya ikhwatul Islam bukan berarti salat, zikir, doa tak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Tapi maknanya semua ibadah yang boleh kita buatlah. Tidak ada kekhususan ibadah. Maknanya kalau kita ada masa di raudhah, ada setengah jam, maka kita salat, kita zikir, kita baca Quran, kita sujud, kita berdoa, buat semua ibadah yang boleh kita buat.
Paham sampai di sini? Artinya tidak ada kekhususan. Oh, di raudhah itu mesti kita salat, tak mesti. Ada orang masuk raudhah, dia beratur, antri 1 jam. Pas tak masuk raudhah, buang angin. Macam mana dia ada berwudu? Paham sampai di sini? Apalagi orang melaksanakan ibadah haji. Yang buang angin jangan salat. Kecuali kalau dia berwudu. Kan banyak yang tua-tua, kadang-kadang dia malu sebutkan, tak salat, nanti kawan tanya, kenapa tak salat? Bilang saja, tidak ada kekhususan. Makna dia semua ibadah boleh kita buat, semuanya. Kalau Allah bagi kemudahan salat, alhamdulillah. Kalau misalnya kita buang angin, batal wuduk, tak boleh salat, maka kita berdoa sahaja. Atau kita baca Quran saja, boleh, tak ada masalah. Bebas. Karena Nabi hanya sebutkan antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga. Maknanya ikhwati Islam, ibadah apapun yang kita buat, sila, tak ada masalah. Dan keutamaan raudhah, raudhah disebut dengan raudhah. Yang pertama, perhatikan baik-baik, kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Tempat yang terbaik, taman di antara taman-taman surga. Yang pertama, makna daripada raudhah, sesiapapun yang beribadah di raudhah boleh antarkan ibadahnya menjadi penyebab ia masuk ke dalam surga. Bisa jadi salat yang kita lakukan 2 rakaat, tapi itulah salah satu alasan Allah masukkan kita dalam surga. Bisa jadi doa yang kita panjatkan, itu yang buat kita masuk surga. Boleh jadi Al-Quran yang kita baca, Allah masukkan kita ke dalam surga. Maka disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Maknanya, apapun benda ibadah yang kita buat, bisa antarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada kekhususan. Yang bisa salat sila, yang bisa doa sila, yang bisa berzikir sila, yang bisa baca Quran sila, tak ada masalah. Artinya ikhwatul Islam, buatlah benda yang Allah mudahkan kita untuk melakukannya. Apalagi kita ini kalau beribadah, apalagi kalau ada masa banyak ya. Kalau sekarang masanya tak banyak ikhwatul Islam, mungkin 10-15 menit. Kalau dulu mungkin bisa kita duduk dari petang sampai maghrib, sampai isya, sampai malam pun boleh kita duduk di situ. Kalau sekarang masa kita tak lama. Kalau masa kita tak lama, berarti ibadah yang terbaik adalah salat. Karena di dalam salat ada zikir, di dalam salat ada doa, di dalam salat ada Quran, di dalam salat semua ada ibadah. Paham ya? Kalau waktu kita lama, maka kita salat, kita doa, kita zikir, kita buat semua ibadah yang boleh kita buat. Maka itu makna raudhah. Jadi ibadah kita ini boleh hantarkan kita ke surga. Yang kedua, kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Karena kalau kita masuk raudhah ini, ikhwatul Islam, kalau kita masuk ke kota Madinah, kemudian Allah bagi masa peluang masuk ke dalam raudhah, tenang, nyaman kita beribadah, tenang kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan semua perkara benda-benda yang berkaitan dengan dunia. Kita fokus beribadah kepada Allah. Kita serahkan diri kepada Allah. Kita buat nyaman, tenang beribadah kepada Allah. Itu disebut dengan raudhah. Makanya sesiapapun yang datang ke kota Madinah, kemudian Allah tidak takdirkan ia masuk raudhah, kira-kira apa yang ia buat? Kalau kita tidak ditakdirkan, tidak dimudahkan masuk raudhah, apa yang kita buat? Kalau saya cari ustadznya dulu. Kenapa saya tak boleh masuk raudhah? Tapi jangan buat ya. Ini contoh. Kalau kita tak masuk raudhah, tak tenang hatinya, ada sesuatu yang tak selesai dalam ibadah. Padahal raudhah itu tak wajib ikhwatul Islam. Sama dengan Hajar Aswad yang kemarin kita sebutkan, dia tak wajib. Kalau Allah bagi kemudahan, alhamdulillah. Kalau tak dibagi kemudahan, apa yang kita lakukan? Kalau Allah bagi kemudahan, alhamdulillah. Kalau tak dibagi, datang lagi tahun depan. Biar sampai kita masuk ke dalam raudhah. Dan itu bisa makna yang bisa kita ambil. Banyak orang yang tak dimudahkan oleh Allah masuk ke raudhah. Pas dia datang ke Mekah, dia berhalangan, wanita-wanita berhalangan, tak boleh masuk masjid. Kemudian dia menangis-menangis, kenapa saya tak boleh masuk masjid? Dia sedang berhalangan. Itu ketentuan Allah Azza wa Jal. Jangankan masuk raudhah, tawaf tak boleh, tak boleh ikhwatul Islam. Maka ambillah nilai positifnya. Bisa jadi nanti Allah mudahkan lagi masuk atau datang tahun berikutnya, baik itu melaksanakan ibadah umrah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, raudhah itu akan mendatangkan ketenangan, kenyamanan. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Makna yang ketiga ikhwatul Islam, karena raudhah ini dia betul turun dari surga. Seperti Hajar Aswad turun dari surga. Raudhah itu juga turun dari surga. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, raudhah ini kalau ia turun dari surga, berarti ia akan diangkat kembali menjadi bagian dari surga itu sendiri. Sesuatu yang berasal dari surga akan kembali ke surga. Itulah makna raudhah. Kenapa kita katakan bahwa raudhah itu akan kembali ke surga atau berasal dari surga? Karena hadis Nabi yang tadi kita sebutkan. Antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga.
ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Nabi bagi tahu, antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga. Mimbarku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimbarku ini akan berada di telagaku. Dalam riwayat yang lain, mimbarku ini akan ada di dalam surgaku. Kalau mimbar saja, ia bukan bagian daripada raudhah, ia akan menjadi bagian daripada surga. Macam mana dengan raudhah itu sendiri? Maka lebih patut dia masuk bagian daripada taman-taman surga. Itulah kenapa disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Sudah paham apa makna raudhah? Siapa yang bisa ulang jawabannya? Kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Dan yang jawab umurnya 60 tahun ke atas. Kenapa raudhah disebut raudhah? Siapa yang bisa jawab? Tadi kita bagi tahu alasan raudhah disebut raudhah ada 4. Siapa yang bisa ulang? Berapa umurnya? Berapa? 38. Tunggu 20 tahun lagi. Taib yang lain. Kan 60 tahun ke atas. Taib. Siapa yang bisa jawab? Yang berumur lebih atau 60 tahun. Ada yang bisa jawab? Tak ada? Tak ada yang umur 60 tahun sini? Siapa yang paling tua sini? Ada yang paling tua? Siapa paling tua? Mana yang paling tua? Ada? Tua tu kita di sana. Kasih buku sama tu kita ya, Masya Allah. Tu yang paling tua ya, Masya Allah, Allah barik. Karena orang tua tak boleh ditanya ya. Taib ikhwatul Islam, taib. Itu adalah makna daripada raudhah. Tu kita belakang. Ya Masya Allah. Semoga tu sehat selalu. Itu tu. Taib, tak masalah. Taib ikhwatul Islam. Taib ikhwatul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah yang mulia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah haram Makkah dan Madinah. Taib ikhwatul Islam. Jadi itu makna daripada raudhah, dan tempat yang terbaik untuk salat di Masjid Nabawi adalah di raudhah. Kalau tak di raudhah, dekat dengan raudhah. Kalau tak dekat dengan raudhah, maka di bagian mana sahaja. Yang penting di dalam Masjid Nabawi. Tapi ingat, antara satu dengan yang lain pahalanya tak sama. Itulah makna daripada hadis Nabi, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salah. Sesiapa pun yang salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000. Tak sama orang yang salat di depan sana dengan kita yang salat di belakang sini. Tak sama orang yang salat dekat dengan raudhah dengan kita yang salat di sini. Kita yang salat di sini ikhwatul Islam, pas orang azan, kita masih boleh masuk. Tapi kalau mereka yang ada di sana, kalau orang azan, tak boleh masuk lagi. Maknanya, ingat al-ajru biqadril masyaqqah. Para ulama sebutkan pahala tergantung perjuangan, usaha yang kalian buat. Semakin sulit kita beribadah, semakin banyak pahala yang Allah bagi. Sehingga tak sama antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Banyak di antara kita ikhwatul Islam, terkhusus orang tua kita. Kalau kita yang muda-muda, pas orang azan, Allahu Akbar awal mula, kemudian kita dari tempat tinggal, dari hotel, pas orang selesai azan kita sudah sampai di sini. Kalau orang tua, kalau pas dia turun dari hotel ya pas orang azan, apa yang terjadi? Sampai di Masjid Nabawi, Imam Assalamualaikum. Makna dia ikhwatul Islam, berjuang. Tak sama perjuangan yang mereka buat dengan yang, makanya al-ajr biqadril masyaqqah. Pahala akan kalian dapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan yang kalian dapat. Semakin sulit kalian beribadah kepada Allah, semakin banyak pahalanya. Maka di antara ibadah yang paling sulit itu adalah ibadah haji dan umrah. Ibadah salat, insya Allah bisa kita buat. Ibadah puasa, ibadah zakat. Tapi kalau ibadah haji dan umrah ikhwatul Islam, banyak benda-benda yang sulit akan kita temukan. Uang yang tak sedikit, antri yang lama, menunggu dalam waktu yang lama. Belum lagi sampai di ibadahnya. Sulit ikhwatul Islam. Semua manusia, 4 juta orang berkumpul di sana, 4 juta. Kita saja di Masjid Nabawi ini mungkin berapa, hampir 1 juta atau berapa ratus ribu. Itu rasanya sudah betul-betul hilang ikhwatul Islam. Kalau salah satu hilang itu peningnya luar biasa. Macam mana kalau kita berada di sana 4 juta orang berkumpul? Itu sulit. Makanya ibadah ini ikhwatul Islam dia punya banyak keutamaan. InsyaAllah nanti kita akan bagi tahu tentang masalah keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun sampai di sini dulu ikhwatul Islam. InsyaAllah esok kita akan kembali sambung pembahasan kita ini. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu dari kami mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang betul kami sampaikan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, sesiapa pun yang Allah mudahkan berada di Masjid Nabawi, ingat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi." Sesiapapun di antara kalian yang ada di dalam Masjid Nabawi, kemudian salah satu yang ia buat di dalam Masjid Nabawi adalah belajar atau mengajarkan agama, walau satu ayat, walau satu hadis, maka ia sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Banyak di antara kita mengantuk karena kita penat, baru datang, hotel jauh, tidak ada masalah. Tapi semua kita dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bagi tahu ini sesuatu yang mungkin kita sudah selalu dengar, manasik sudah berkali-kali. Imam, cikgu kita, guru kita, ulama kita sudah sampaikan Masjid Nabawi mulia, ini mulia, kita sudah tahu. Tapi yang kita cari itu adalah pahala jihad, dan ini adalah pahala yang tidak kita akan jumpa di mana-mana. Bahkan di Masjidil Haram Makkah tidak pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berharap kepada Allah, duduknya kita di sini terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Namun ingat apa sambungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man jaa li ghairi dzalik. Sesiapa yang datang berada di Masjid Nabawi, dia tak nak seperti itu. Tak nak dengan Al-Qur'an, tak nak dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak baca, tak mau dengar, tak mau. Wa man jaa li ghairi dzalik fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Sesiapa pun yang tak nak buat ini, maka ia ibarat orang yang hanya gigit jari. Dia nampak semua orang yang buat dapat pahala, bawa warisan, dan warisan yang terbaik adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan, biasanya kalau kita bagi warisan kan warisan, tapi kita lupa warisan yang terbaik adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebutkan, "Wa man ja'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi." Semua orang yang melakukan ibadah ini di Masjid Nabawi, dia telah membawa benda yang berharga, dan yang paling berharga adalah warisan Nabi, dan warisan Nabi adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadisnya. Itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah, duduknya kita di Masjid Nabawi ini menjadi penyebab Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga dengannya Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah ampunkan dosa ayah ibu kita, Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, Allah ampunkan dosa keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, alim ulama kita, para pemimpin kita, dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin yang hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya Allah bagi mereka umrah yang mabrurah, bagi mereka haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dzamban maghfur. Kalau ada di antara kami yang sakit, berikan kesehatan dan kemudahan. Kalau ada di antara kami yang berhutang, berikan kemudahan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Kalau ada di antara kami yang susah sulit dalam musibah, berikan kemudahan dalam menghadapi musibahnya. Berikan kepada kami keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam anak dan keturunan. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan untuk senantiasa beribadah. Berikan kepada kami kekuatan dan istiqamah dalam beribadah dan beragama. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan jadikan kami tetangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.